Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Ketemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran multimedia yang mana hari ini kita akan bahas mengenai mengelola layar, teks, animasi, simbol, dan movie clip dengan Adobe Flash. Mungkin dalam pembelajaran hari ini kita belajar langsung praktek saja adik-adik. Pertama sekali silakan adik buka aplikasi Macromedia Flash-nya dengan tampilan lebih kurang seperti ini. Ya, pertama sekali kita buka dengan kemudian kita pilih Action Script 2.0. Nah, akan menampilkan seperti ini adik-adik. Yang layar putih ini merupakan stack tempat kita bekerja, tempat kita menganimasikan suatu objek. Kemudian bagian di atas ini seperti biasa, ini merupakan menu-menu. Sementara bagian kiri ini merupakan toolbar yang bisa kita gunakan untuk melakukan membuat objek atau mengedit dan segala macamnya. Di sini ada selection tool, sub selection tool, free transform, kemudian ada lasso tool, pen tool, kemudian ada juga pen bucket tool, kemudian ada eraser tool, kemudian ada zoom tool, kemudian ada juga berkaitan dengan stroke color maupun fill color. Sementara di bagian sisi kanan itu terdapat properties dari tool-tool yang kita pergunakan nanti, dan ada juga yang library nanti kalau seandainya kita menggunakan simbol maupun movie clip. Nah, pertama sekali kita akan belajar mengelola layer. Di sini ada layer. Nah, di sini layer terdiri atas frame. Ya, di sini ada frame. Nah, framenya dari 1 sampai tidak hingga. Nah, untuk frame ini untuk di sini ada keterangan frame per secondnya FPS, berarti dalam 24 frame itu membutuhkan waktu 1 detik, 1 second. Ya. Jadi kalau kita membuat suatu animasi sebanyak 24 frame, maka membutuhkan waktu 1 detik. Begitu juga kelipatannya. Nah, dalam hal mengelola layer, di sini ada layer. Misalkan di layer 1 bisa saja kita buat suatu objek, misalkan objek rectangle. Kemudian pada layar berikutnya bisa saja kita menambahkan pada layar 2 mungkin kita bisa menambahkan objek misalkan oval misalkan. Kemudian pada layar 3 kita membuat objek misalkan polistar. Seperti ini. Nah, sehingga masing-masing objek tadi menempati satu layar. Ini jadi ya, rectangle berarti berada pada posisi layar 1. Sementara pada layar 2 terdapat objek oval. Kemudian pada layar 3 terdapat objek polistar. Nah, masing-masing layar ini bisa kita tentukan urutannya kalau kondisi seperti ini. Ya, mungkin kita ganti warnanya dulu biar gampang memahami. Di sini misalkan warna biru, kemudian di sini yang di sini warna kuning. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, ini untuk rectangle, misalkan kita tumpang tindihkan seperti ini. Ya, nah sekarang yang rectangle mungkin untuk layarnya bisa kita beri nama. Di sini rectangle. Kemudian pada layar 2 ini polistar. Kemudian pada layar berikutnya adalah oval.
oval, atau elips, oval saja mungkin, oval. Oke. Nah, rectangle berada pada sisi paling belakang, kemudian polistar berada pada urutan nomor 2, dan yang ketiganya adalah oval. Nah, kalau seandainya kita urutkan yang polistar bagian belakang, maka kita harus memposisikan polistar ini di bagian bawahnya. Seperti itu, Adik-adik. Begitu juga sebaliknya, kalau kita ingin memposisikan oval berada di belakangnya rectangle, maka kita harus geser yang oval ini di bawah rectangle. Sehingga seperti itu jadinya. Nah, kemudian memindahkan urutan. Kemudian ada lagi fasilitas untuk mengunci layar. Ini digunakan untuk mengunci layar kalau seandainya kita tidak mau terganggu di waktu kita melakukan edit maupun melakukan animasi nantinya. Kemudian yang di sampingnya ini merupakan untuk berguna untuk menampilkan objek outline. Menampilkan objek outline seperti ini. Kalau seandainya rektangelnya kita hilangkan objek rektangelnya, maka objek outline-nya akan hilang atau tidak muncul. Seperti itu. Oke, Adik. Nah, sementara untuk menghapus folder itu bisa kita lakukan dengan klik layer yang akan kita hapus, kemudian kita delete seperti itu. Kemudian kalau kita di sampingnya ada lagi untuk membuat folder. Ini untuk menghasilkan folder 1. Kalau seandainya masing-masing layer ini kita hendak masukkan ke folder, kita tinggal tarik saja seperti ini. Nah, seperti itu, Adik-adik. Oke, itu dasar-dasar dari Macromedia Flash. Berikutnya kita akan coba mengelola teks. Kita buka aja file baru. Ya, pilih Action Script 2. Nah, dalam mengelola teks di sini misalkan kita harus ambil tool text tool. Kemudian pada propertinya ada jenisnya, ada Times New Roman. Stylenya ada regular, kemudian size-nya ada 40, kemudian warnanya warna merah, lebih kurang seperti itu, dan spasinya 0, contohnya seperti ini. Nah, misalkan kita membuat Macromedia, seperti itu, Adik. Nah, dari tulisan ini, teks ini bisa kita tentukan tipe teksnya di sini. Di sini tipe teksnya Times New Roman dan ada banyak pilihan yang lainnya. Kemudian jenisnya di sini ada statis, dinamik, dan input text. Nah, statis ini berarti di waktu kita melakukan animasi nanti dia tidak terjadi perubahan. Sementara dinamik teks ini di waktu kita buat dalam bentuk animasi dia akan mengalami perubahan. Input teks ini merupakan teks yang digunakan untuk input nantinya. Kemudian di sini kalau kita ingin rubah bisa juga menggunakan free transform tool seperti ini. Ini bisa kita edit seperti ini atau kita putar, juga bisa sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dari teks ini untuk memecah teks ini menjadi masing-masing karakter bisa dengan menekan Ctrl B seperti itu, sehingga masing-masing karakter ini sudah terpisah-pisah dia. Sehingga masing-masing karakter sudah terpisah. Nah, seperti itu, Adik. Sehingga masing-masing karakter sudah terpisah-pisah. Nah, seperti itu. Sehingga dia terpisah-pisah. Kemudian untuk mengelola animasi, misalkan kita membuat animasi sederhana. Jadi
Ya, misalkan kita membuat animasi sederhana, misalkan yang ini kita mau animasikan. Jadi kemudian kita yang ini kita pindah ke luar, kemudian pada frame 20 mungkin kita insert keyframe, kemudian ada create classic twin. Nah, pada frame 20 ini bisa saja kita geser ke tengah, sehingga kalau ini kita jalankan lebih kurang seperti ini jadinya, adik. Seperti itu. Oke, kemudian ada lagi animasi berikutnya, misalkan pada layar berikutnya, mungkin ini kita buat namanya animasi teks, 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 animasi teks ya. Jadi kemudian kita buat animasi berikutnya, misalkan animasi pada layar kedua, animasi putar, ini kita hilangkan saja dulu penglihatannya agar tidak kelihatan. Kemudian kita coba animasi putar menggunakan Polystar, kemudian kita setting di sini, kita pilih start, kemudian kita atur number of set-nya. Nah, misalkan di sini kita buat animasinya seperti ini, Adik. Ya, nah, pada frame 20 kita insert keyframe, kemudian antara frame 2 sampai antara frame 1 sampai 20 di tengahnya kita create classic twin, kemudian di sini kita pindahkan ke sisi kanannya. Kemudian pada property kita klik di tengah-tengah frame di sini. Kemudian pada property kita set perputarannya CW, sehingga kalau dijalankan lebih kurang seperti ini. Nah, bagaimana agar animasi yang pertama tadi dan animasi kedua menyambung urutannya? Maka yang animasi putar ini kita ganti ini dulu, animasi putar. Nah, ini bisa kita geser pada frame berikutnya, yaitu pada frame 20 mulainya. Maka ini bisa kita geser. Seperti itu, sehingga kalau kita jalankan keseluruhannya, maka akan menghasilkan animasi seperti ini. Nah, seperti itu, adik. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan misalkan dengan animasi skala. Kita tambahkan layarnya, kemudian kita buat di sini skala. Oke, misalkan di sini kita buat, di sini kita tutup dulu. Nah, kita buat animasinya, animasi skala. Misalkan kita pergunakan oval tool, toolbarnya oval tool. Kemudian pada frame 20 kita insert keyframe, kemudian klik kanan create classic twin. Nah, kemudian pada frame 20 yang ini kita pindah ke sini, hanya saja kita perbesar dengan menggunakan free transform tool. Nah, seperti itu. Sementara yang ini kita nggak diperlukan, kita hilangkan saja. Kemudian kita remove frame. Nah, kemudian kita sambungkan dengan animasi yang lainnya. Nah, seperti ini. Sehingga kalau kita jalankan, animasi ini akan menghasilkan animasi 3 buah animasi seperti berikut, adik-adik. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita tambahkan satu animasi lagi, tapi animasi yang berkaitan dengan shape. Nah, kita bisa tambahkan animasi shape, yaitu dengan menambahkan layer. Nah, di sini kita buat animasi shape. Nah, ini kita hilangkan dulu. Oke, animasi shape. Misalkan kita menggunakan rectangle. Ya, kita buat di sini kotak seperti ini. Kemudian pada frame 20 kita insert blank keyframe. Kemudian pada bagian sudut bawahnya kita buat rectangle yang baru. Kemudian kita kembali kepada frame antara 1 sampai 20, kita klik
kanan, kemudian kita pilih create shape twin. Nah, kita kembali pada frame 1, kemudian ini kita edit. Edit. Jadi seperti itu, Dedek. Kemudian kita tambahkan shape hint-nya dengan memilih menu modify, kemudian kita pilih shape, kemudian kita masukkan shape-nya sebanyak sudut yang ada, yaitu ada 4 sudut. Ya. Atau Ctrl Shift H. Oke. Kemudian kita masukkan ke masing-masing sudut dari objek tadi. Di sini kita masukkan shape hint-nya pada D, ini sebagai shape hint-nya pada C, ini B, dan di sini yang di sini A. Nah, sementara pada frame 20 kita letakkan D-nya di sini, yang C-nya di sini, yang B-nya tetap di atas, yang A-nya di bawah. Sehingga kalau ini dijalankan lebih kurang seperti ini. Nah, seperti itu, Adik. Mungkin bisa kita sambungkan dengan animasi yang lainnya. Ini kita nggak kita perlukan. 5 frame. Nah, ini kita sambungkan dengan animasi yang lainnya. Kemudian kita geser. Nah, seperti itu. Kemudian kita hilangkan tanda silang pada mata ini. Sehingga kalau ini dijalankan lebih kurang akan menyambung dia jadi seperti itu. Nah, kemudian ada lagi animasi frame per frame. Misalkan kita buat animasi frame per frame. Animasi frame per frame. Ini, nah kemudian kita tutup yang lainnya dulu. Dan sisakan animasi frame per frame. Nah, kita mulai pada frame 1. Ya, misalkan kita akan menganimasikan teks, ya, Dedek. Seperti ini, kita perbesar. Ini kita jadikan misalkan 80. Ya, kita buat angka seperti ini. Oke, pada frame 2 kita klik, kemudian kita insert keyframe. Lakukan hal yang sama sampai dengan frame 10. Insert keyframe, atau bisa dengan menekan tombol F6. Seperti itu. Nah, kemudian masing-masing frame ini kita rubah angkanya. Frame 1 1, frame 2 kita rubah dengan 2. Frame 3 kita rubah dengan 3. Frame 4 kita rubah dengan 4. Frame 5 kita rubah dengan 5. Frame 6 kita rubah dengan 6. Frame 7, kemudian frame 8, kemudian frame 9, dan frame 10. Nah, sementara frame yang di belakangnya tidak kita butuhkan, boleh kita remove. Nah, bagaimana hal ini bisa kita sambungkan dengan animasi yang tadi, diawali dengan angka yang seperti ini. Bentar. Nah, seperti itu, kemudian disambung dengan animasi yang lainnya. Dan kita tarik, kita masuk ke frame 11. Sehingga kalau ini kita jalankan keseluruhannya, lebih kurang seperti ini jadinya, Dedek.
Oke, yang ini kita hilangkan yang bagian bawah agar tidak muncul. Remove frame, kemudian yang ini juga kita remove frame kan. Yang ini juga remove frame. Nah, kemudian kalau dijalankan lebih kurang seperti ini jadinya. Nah, seperti itu Adik. Itu tentang mengelola beberapa animasi. Kemudian ada lagi yang dikenal dengan movie clip. Nah, untuk movie clip lebih kurang seperti ini Adik. Movie clip kita buka dengan file yang baru. Nah, sekarang kita berada pada stack baru. Nah, untuk membuat suatu movie clip, kita tinggal tekan modify, insert, kemudian new simbol, kemudian di sini tipenya movie clip. Nah, di sini bisa kita buat simbol 1 atau bisa juga kita buat namanya movie 1 seperti ini. Kemudian kita oke kan. Nah, baru kita buat animasinya di sini. Misalkan animasi yang pertama kita buat animasinya animasi Polystar. Ya. Kemudian pada frame 20 misalkan kita buat animasi insert blank keyframe. Hanya saja kita ganti dengan rectangle. Seperti ini. Kemudian diantaranya kita klik kanan, kemudian create classic twin. Nah, kemudian kalau ini dijalankan lebih kurang seperti ini. Oh, maaf. Ini kita klik kanan, kemudian create shape twin. Create shape twin, sehingga kalau ini kita jalankan lebih kurang seperti ini. Nah, hanya saja animasi ini tersimpan dalam movie clip, dalam simbol. Kalau kita kembali ke scan, ini masih kosong. Hanya saja di library sudah ada sebuah movie 1. Kalau seandainya kita mau membutuhkan sewaktu-waktu animasi ini, kita tinggal tarik saja ke stack kita, misalkan seperti ini. Nah, kalau kita jalankan, dia akan jalan walaupun hanya dalam satu frame saja dengan menekan Ctrl Enter. Nah, seperti itu. Dia akan running seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya animasinya banyak? Nah, kita bisa mengerjakannya dengan menambah movie berikutnya, yaitu misalkan kita tambahkan modify, insert, kemudian simbol lagi. Nah, kita bikin namanya movie 2 seperti ini, kemudian oke. Nah, pada animasi ini kita mau menganimasikan misalkan animasi guide misalkan. Kita membutuhkan oval tool. Kemudian pada frame 40 atau 50 kita klik insert keyframe, kemudian kita tambahkan add classic twin seperti ini. Nah, pada frame satunya kita buat jalurnya. Kita buat lagi jalurnya tadi. Seperti ini. Kemudian pada layer 1 animasi get ini kita klik kanan, kemudian kita create classic twin. Nah, kemudian yang ini bisa kita pindahkan ke sini. Kemudian pada frame 10 ini bisa kita pindahkan, dan frame 20 kita pindahkan ke sini. Kemudian frame 30 bisa kita pindahkan ke sini. Frame 40 bisa kita pindahkan ke sini misalkan.
Nah, kalau ini kita jalankan lebih kurang seperti ini. Oh ya, yang ini kita posisikan paling sudut. Oke, kalau kita jalankan, lebih kurang dia akan mengikuti jalur ini. Oke, Dedek, kemudian kita tambahkan satu layar lagi. Kita posisikan di sini, kemudian kita copy frame dari guard ini. Copy frame, kemudian kita pastekan pada layar 3 ini. Nah, seperti itu. Ya, kita copy aja semuanya, Dedek. Ya, kita copy keseluruhannya. Atau bisa juga dengan memblok ini. Kemudian kita copy. Oke, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kita samakan posisinya. Oke. Nah, bentar. Ini kalau kita jalankan, ya lebih kurang seperti itu. Nah, kemudian sudah terdapat dua movie. Nah, kalau kita mau menempatkan movie kedua di frame 2, maka kita tinggal tarik saja ke stack kita. Kita insert dulu frame 2, insert blank keyframe, kemudian posisikan pada frame 2, kemudian kita tempatkan animasi yang movie yang kedua tadi. Nah, kalau kita jalankan, kita butuh script, adik-adik. Kita butuh script. Ya, jalannya belum seperti itu, maka kita tambahkan scriptnya untuk agar dia di masing-masing frame ini akan berhenti dia, tidak langsung running. Ya, dengan layar berikutnya, kemudian kita klik kanan pada frame 1, kemudian kita action script kan, masukkan scriptnya, yaitunya stop seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian pada frame 2 juga kita masukkan script stop tersebut, yaitunya di sini. Kemudian kita klik kanan action, kemudian kita stop seperti ini, koma. Oke. Kemudian dia yang layar 3 ini masih berada pada posisi frame 1, kita pindahkan kepada frame 2 dengan cara blok, kemudian kita geser ke frame 2 seperti ini. Nah, kalau ini kita jalankan, maka akan menghasilkan seperti ini. Nah, apabila kita enter, maka dia akan lanjut ke movie kedua tadi, animasi pada movie kedua tadi. Nah, seperti itu. Kalau kita enter lagi, maka dia akan masuk ke animasi yang pertama lagi. Nah, lebih kurang seperti itu, adik-adik, berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, berkaitan dengan mengelola layar, animasi, shape maupun movie clip, tombol maupun simbol maupun movie clip dengan menggunakan Macromedia Flash. Oke, adik, mungkin materi kita hari ini itu. Mungkin kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Kita sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.